Aman nggak suara saya di teman-teman? File pembahasannya udah kekirim belum di teman-teman? Udah Kak di grup ya? Iya, di grup juga ada, di itu juga ada kok. Di apa? Di kolom chat. Oke, saya start aja teman-teman. Em, jadi kemarin kita udah bahas ini. Kita udah bahas ini ya teman-teman. Kita udah bahas gimana kalau misalkan kita bikin apa ya? Kita bikin kalau misalkan ininya pelatihan tiga ya pelatihan satu nomor tiga, pelatihan satu nomor satu kita udah bahas gitu ya. Nah, buat yang Excel lengkap ya, buat yang beginners doang, teman-teman tuh baru pertemuan pertama. Nantinya teman-teman lihat di Google Classroom. Jadi belajarnya mandiri sama dari modul gitu. Kalau yang nomor satu, nomor dua, kalau yang Excel lengkap atau data analis, kita langsung semuanya gitu ya. Kita langsung belajarin semuanya gitu ya dari awal dengan Zoom gitu. Pun modulnya ada, videonya juga ada di Google Classroom ya, gitu ya. Nah, yang kata nomor dua ini kita bakal bahas sekarang gitu ya. Yang nomor dua bahas sekarang gitu. Oke. Nah, ini teman-teman nanti ke pembahasan dulu ya, ke pembahasan dulu. Sorry. Habis ke pembahasan nanti teman-teman ke ini deh, ke sheet 3. Ini boleh deh di copy paste dulu datanya. Nanti saya kasih tutorial gimana caranya bikin table kayak gini. Tapi sebelumnya teman-teman di copy paste datanya ke sini, ke yang kosong. Jadi datanya di copy paste dari nama sampai isinya. Kira-kira ada yang bingung nggak cara copy paste ini? Kira-kira ada yang bingung cara copy paste-nya? Aman? Bentar. Oke, aman kira-kira buat copy paste-nya. Jadi yang di copy paste itu namanya, nama sampai sini nih, sampai satu. Oke, pas ya. Oke, nanti copy paste ke sini. Kak izin keluar dulu. Oke. Aman nggak kira-kira copy paste-nya? Jadi copy paste ini biar teman-teman nggak usah nggak usah apa ketik-ketik lagi atau input-input lagi. Oke, aman. Jadi yang di copy paste dari sini sampai bawah sini nih teman-teman. Kira-kira ada kendala nggak kira-kira? Pas ya. Oke, kalau pas kita langsung lanjut. Nah, sekarang ada dua nih teman-teman. Ada dua ya. Ada dua tipe grafik dulu yang pengen saya kasih tahu ke teman-teman. Contohnya saya ingin saya tutorialin ke teman-teman. Oke, ini ya. Oke, grafik pertama tuh gini teman-teman. Buatlah table dari kolom dan line, table kolom dan table line. Nah, cara buat grafik itu begini, lihat ya. Ini saya warnain dulu. Klik dimanapun di dalam table, klik dimanapun di dalam table. Nanti teman-teman klik CTRL plus A. Oke, klik dimanapun di dalam table, klik CTRL plus A. Ya, CTRL plus A-nya CTRL ditahan, terus klik A. Nanti klik insert. Kalau yang 2007 ke atas, itu ada recommended chart. Oke, sampai sini kira-kira kecepatan nggak? Klik recommended chart, nanti hasilnya begini. Kira-kira sampai sini kecepatan nggak kira-kira? Atau ada yang mau ditanyain dulu? Oke, aman? Boleh diulang Kak, tadi sinyalnya nge-lag. Oke,
Gini ya caranya, klik di bagian insert ini. Oke, jadi teman-teman, kayak teman-teman, sorry ya. Teman-teman klik di sini dulu, dimanapun bagian sini, klik CTRL plus A, klik insert. Ya, jadi klik CTRL plus A, klik insert, nanti teman-teman klik recommended chart. Oke, nah sampai sini aman. Jadi di blok semua table pakai CTRL plus A, terus habis itu teman-teman klik insert. Udah gitu aja, insert recommended chart. Gitu, karena kita mau keluarin namanya grafiknya gitu. Oke, aman sampai sini. Ada yang mau tanyakan dulu nggak kira-kira? Aman, Kak. Oke, nah kita lanjut sekarang kolom. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut di sini teman-teman. Pilih di bagian sini, di bagian chart title-nya. Kalau yang like kolom ini kayak gini, klik OK. Jadi kalau kolom kayak gini, klik OK. Nanti ikutin cara yang sama. Buat yang lain, nanti klik OK. Jadi ini klik OK, terus lakuin cara yang sama. Ya, lakuin cara yang sama. Ya, insert, recommended chart, tapi yang lain di pilihnya. Terus klik OK. Nanti keluarnya begini teman-teman. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak kira-kira di teman-teman yang lain? Nanti saya kasih tahu apa bedanya dua ini. Ini yang agak panjang teorinya gitu. Gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyain dulu? Oke, aman ya. Nah, sekarang ada line, ada kolom. Ada line, ada kolom. Ini line, line itu garis, ini kolom. Teman-teman kira-kira mau pilih yang mana yang benar untuk data ini? Oke, kira-kira mau yang grafik yang kiri apa yang kanan yang pengen teman-teman tampilkan? Kalau jangan teman-teman, boleh sini dulu. Nah, oke. Di mana? Kanan. Oke. Ada yang kiri? Tunggu ya, ini saya ingin TV dulu. Oke. Oke, jadi teman-teman, ini yang benar adalah yang kanan. Ini cat title-nya boleh dikasih judul, ya. Dikasih judul, teman-teman dikasih misalkan ini adalah absensi, absensi, absensi guru SMN sekian Jakarta gitu ya. Nah, ini juga absensi guru. Nah, teman-teman dari sini, ya teman-teman dari sini, ya teman-teman dari sini nanti teman-teman itu bikin kayak gini teman-teman. Ya, teman-teman bikin kayak gini dulu. Oke. Yang benar itu benar yang sebelah kanan gitu ya. Yang sebelah kanan itu ada grafiknya, grafik kolom, teman-teman. Nah, grafik kolom tuh kayak gini, teman-teman.
Kayak ada kanan ada kiri. Nah, yang kiri ini yang bener yang kanan ya. Kenapa sih Kak? Kak, kenapa kalau misalkan grafik yang benar itu yang kanan? Ya, grafik yang benar itu yang kanan. Kenapa? Oke, ini namanya grafik kolom, teman-teman. Kolom. Oke, saya terus di atas saja ya. Ini grafiknya kolom. Nah, grafik kolom itu digunakan. Yang pertama, kalau misalkan datanya kategorik atau buat data perbandingan. Data perbandingan. Oke. Nah, data kategorik ini gimana, teman-teman? Oke. Data kategorik itu gini, teman-teman. Data kategorik itu gampangnya sebenarnya ini nggak benar. Ya, secara ilmunya tuh nggak benar gitu ya. Tapi kalau mau di mudah buat mengingatnya, data kategorik itu data, ya, dia data yang apa ya? Data yang umumnya nggak bisa koma. Umumnya nggak bisa koma. Umumnya dia nggak bisa koma, teman-teman. Gitu ya. Contoh, saya kasih contoh. Data yang nggak bisa koma itu contohnya adalah misalkan ya, data oke, data jumlah orang dalam satu kelas itu kan nggak bisa koma. Oke, data jumlah kota, jumlah provinsi gitu ya. Kira-kira ada nggak data lagi yang nggak bisa koma? Jadi gampangnya ingatnya kalau data kategorik biasanya dia nggak bisa koma biasanya ya. Kira-kira data apa lagi yang nggak bisa koma teman-teman? Oke, ada data apa lagi kira-kira yang nggak bisa koma? Umur. Umur gimana nih kalian? Umur gimana? Bisa terus apa lagi kira-kira? Apa lagi kira-kira yang nggak bisa koma? Kira-kira data apa lagi yang nggak bisa koma? Ada yang bisa bantu? Oke, berkaitan dengan jumlah orang, betul. Jumlah provinsi. Oke, contohnya lagi banyak ya, gitu ya. Nah, ini ada yang kedua data perbandingan. Oke, nanti saya contohin. Nah, yang kedua ini data line. Kira-kira tepat nggak kalau absensi guru kita pakai data line, data garis. Kira-kira cocok nggak? Kira-kira cocok nggak? Kira-kira cocok nggak kalau data line kita pakai buat ini? Enggak, betul ya, jumlah desa tadi betul. Nah, dia nggak cocok. Kenapa data line ini itu buat data numerik. Data numerik itu data yang nggak bingung nggak betul. Nah, data numerik itu gampangnya data yang bisa koma. Contoh, data tentang keuangan, data tentang suhu, saham, saham kan uang ya. Apalagi kira-kira. Contoh data numerik, data yang bisa koma. Berat badan, tinggi badan, apalagi yang bisa koma. Kira-kira. Kira-kira apa yang bisa koma? Data apa lagi? Kira-kira. Misalkan kalau teman-teman lihat IHSG, misalkan IHSG, terus teman-teman lihat persentase pertumbuhan ekonomi, ini kan bentukannya gini ya, set, set, set. Nah, ini tuh waktunya, ini 2015, 2016. Nah, ini biasanya buat ini nih teman-teman, line, buat tunjukin waktunya dan value-nya. Data kilogram produksi, betul, bisa. Apalagi kira-kira teman-teman. Nah, sekarang kalau yang data kategori gimana? Kalau yang data kategori kira-kira gimana teman-teman? Oke, aman ya. Nah, kalau yang data kategori kayak gini, atau data perbandingan, dia boleh buat data perbandingan, ya. Dia boleh buat numerik asalkan perbandingan. Maksudnya gini, teman-teman. Data numerik tapi perbandingan. PDB ASEAN. Misalkan saya pengen bandingin antara Indonesia, Thailand, sorry, Indonesia, ke bawah dikit deh ya. Thailand, Singapura. Nah, Indonesia misalkan berapa ribu triliun, Thailand misalkan setengahnya, misalkan ini tek 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 15,1 ribu triliun, misalkan kalau Thailand 7,3 triliun, 7,3 ribu gitu ya. Nah, kalau misalkan Singapura misalkan ya 6,8 ribu triliun, ini dalam ribu triliun misalkan. Nah, ini boleh.
Dia datanya data numerik, data uang, tapi dia boleh pakai kolom. Ya, kenapa? Karena dia datanya buat perbandingan. Oke, sampai sini dulu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum saya mau ke latihan 2. Latihan 2 tuh tentang VLOOKUP VLOOKUP, tapi nanti saya nggak langsung ke VLOOKUP VLOOKUP ya. Kita tunggu di besok ya, VLOOKUP VLOOKUP. Kalau perbandingan laki-laki dan perempuan bisa kalian, apalagi kira-kira teman-teman mau bandingin nih. Ini kan sebenarnya bandingin absensi kan? Absensi biar kita tahu mana yang paling rajin, mana yang paling nggak rajin gitu ya. Mana yang paling sering bolos, mana yang jarang bolos gitu. Soalnya nggak keluar bang, jaringan aku kayaknya. Oke, masih masih jaringan saya nggak kira-kira? Suara saya keluar nggak? Keluar nggak suara saya kira-kira? Boleh ulangi nggak? Tadi salah kasih link Zoom. Boleh ulangi nggak kak? Oke, saya paling ulangin di cara buatnya ya. Gimana? Keluar kak? Oke. Saya paling ulangin di cara buatnya ya, cara buat grafiknya ya. Oke. Nah, oke, saya ulangin teman-teman ya. Pertama gini teman-teman, cara buatnya. Oke, cara buatnya gini teman-teman. Ya, itu kan perbandingan teorinya. Ntar teman-teman ditonton lagi ya. Nah, kalau cara buatnya teman-teman, yang pertama gini. Data ini teman-teman ambil dari pembahasan. Lihat ya. Data ini diambil dari pembahasan. Nah, pembahasannya lihat nih. Saya segini nih ngebloknya. Lihat ya. Dari B1 B2 sampai H17 saya blok. Saya copy paste nih. Ya, atau teman-teman ya pokoknya datanya aja deh, ininya aja nih yang di blok nih. Nih, yang saya kasih warna hijau nih ya. Saya kasih warna hijau, yang ini aja yang di blok. Nah, di copy, nah dipaste ke file latihan satu. File pembahasannya udah saya kirim. Ntar saya kirim lagi buat yang belum dapat gitu ya. Yang buat belum dapat saya kirim lagi di kolom chat gitu nih. File pembahasan latihan satu. Sebenarnya udah pernah saya kirim ya ke grup di yang grup lengkap ya. Oke, nggak bisa dibuka. Karena lagi saya buka pembahasan. Oke, coba itu file pembahasannya. Oke, sampai sini dulu copy paste-nya kira-kira aman nggak? Saya tungguin dulu deh copy paste-nya. Saya tungguin dulu buat copy paste-nya. Kira-kira aman sampai sini? Boleh lagi Kak, tadi saya kasih link Zoom. Iya, tadi kan udah saya ulangin. Nggak, copy paste-nya dulu aman nggak? Copy paste-nya dulu aman nggak? Pelan-pelan. Copy paste-nya dulu aman nggak kira-kira? Aman ya, copy paste-nya aman. Nah, nanti teman-teman di file latihan satunya, nah cara buatnya begini. Ya, cara buatnya begini. Ya, klik CTRL plus A. Jadi semua semua table tuh diblok. Ya, ke CTRL plus A. Ya, CTRL plus A plus A gitu ya. Nanti teman-teman klik CTRL plus A, klik insert. Oke, sampai insertnya kira-kira ada kendala nggak kira-kira? Aman ya? Nah, klik insert, klik recommended chart. Buat teman-teman di atas 2007 ada recommended chart. Yang di bawah 2007 atau eh kayak yang 2000 yang 2000 apa? 2007 ke yang 27 gitu ya. Yang 27 ke atas ada recommended chart, pilih yang ini. Pilih yang lain.
custard column sama line, pilih dua ini, nanti klik OK. Buat teman-teman yang 2007, nanti saya praktekin kalau manual. Ada yang 2007 nggak kira-kira? Oke, aman? Aman sampai sini? Oke, 2007 ada ya. Kalian ntar saya praktekin ya. Jadi klik OK, nanti muncul tuh. Muncul tabelnya. Klik OK. Nah, sampai sini ada yang kendala nggak? Jadi klik Insert, Recommended Chart. Teman-teman pilihnya yang ini. Ya, pilihnya yang ini, klik OK. Nanti ulangin cara saya. Nanti teman-teman pilih yang lain, kliknya OK. Sampai sini aman nggak kira-kira? Ada yang mau ditanyain dulu nggak kira-kira? Aman, Kak. Oke, aman ya. Saya lanjut ya. Saya lanjut. Nah, yang Kak Rian, coba perhatiin saya. Saya ke Kak Rian dulu. Caranya gini, pilih ini, dua dimensi, tekan klik kiri. Lakuin cara yang sama, pilih ini, klik kiri. Jadi di klik kiri aja, itu udah otomatis muncul. Oke, aman. Jadi pilih yang ini, yang grafik, yang garis, sama yang kolom. Oke. Sampai sini aman? Ada yang mau tanyain? Intinya buat diagram ya. Betul, intinya buat diagram. Aman ya? Oke, baik. Kalau aman, ya ada yang mau tanyakan dulu tentang cara buat grafik itu ya. Teorinya sudah saya jelasin. Di sini kita mau ke latihan dua. Oke, ada yang mau tanyakan dulu? Kira-kira teman-teman? Oke, aman? Oke, kalau aman kita ke file latihan dulu ya. Nanti teman-teman buat tonton ya. Sorry tadi buat teman-teman yang ada yang salah link Zoom dan sebagainya. Coba buka dulu file latihan 2. File latihan 2 itu tentang pivoting. Besok jam 8 masuk lagi ya buat teman-teman yang Excel lengkap atau data analis atau yang Office. Teman-teman ke file latihan 2 ya. Nanti teman-teman datang lagi ya di jam 8 besok malam. Insya Allah kita bahas VLOOKUP VLOOKUP. Tapi sebelum ke VLOOKUP VLOOKUP, saya mau bahas dulu tentang yang namanya string function. Oke, sebenarnya ya string function ya. Atau atau ada juga menyebutnya logical function. Oke, nah, oke, di kita ada tiga rumus. Left, mid, dan right. Kira-kira left itu artinya apa, teman-teman? Left itu artinya apa, kira-kira? Betul, left itu artinya adalah kiri ya. Dia itu artinya adalah kiri, teman-teman. Gitu ya. Dia itu artinya adalah kiri, gitu ya. Dia itu artinya kiri, teman-teman. Jadi dia mengambil mengambil karakter dari kiri. Kak, mengambil karakter itu gimana nanti ya? Dia mengambil karakter dari tengah, mengambil karakter dari kanan.
Oke. Mengambil karakter dari kiri, dari tengah, dari kanan. Oke. Sekarang saya mau tanya ke teman-teman. Tahu nggak arti dari karakter itu apa? Karakter di komputer ya, bukan karakter di sosial gitu ya. Kalau misalkan karakter di sosial kan beda. Karakter di komputer artinya apa, teman-teman? Tahu nggak kira-kira? Iya, data boleh. Tapi lebih tepatnya karakter sebenarnya. Huruf atau angka dalam satu sel. Kayak bukan. Oh ya, huruf atau angka. Bisa angka, bisa huruf. Tapi gini, kira-kira berapa karakter dari tulisan itu? Kira-kira berapa karakter, teman-teman? Betul. Bukan dua karakter. Dua kata benar. Bukan dua karakter, berapa karakter? Oke, pernah ini nggak? Kita pernah pakai, coba, saya mau tanya yang 2000 deh. 2000, 2001, akhirnya ke bawah. Ya, kayak 2002 ke atas udah agak jarang. Tapi 2001, 2000, anak 2001, 2009, 98, 97 ke bawah gitu ya. Nah, itu dia masih pakai, pernah pakai ini nggak? HP Nokia, terus atau Asia, kartunya Asia atau Axis, ada tulisan gratis SMS 200 karakter. Tahu nggak kira-kira? Dulu saya ngitungin tuh, saya udah 200 karakter atau belum. Nah, aku ayam ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 karakter. A, K, U, spasi, A, Y, A, M. Gitu, nggak? A, K, U, spasi, A, Y, A, M. Gitu. Nggak? 8 nggak sih? 8 ya? Iya, 8 karakter. Jadi karakter itu semua yang bisa diimport, teman-teman. Oke. Kalau kita lihat di keyboard, sebenarnya simbol juga karakter ya, teman-teman pakai simbol. Makanya lu pas kita ngechat SMS-an, itu tulisan gini, yang penting bisa dapat nilai bagus. Nah, yang penting bisa dapat nilai bagus. Jadi kita sering banget pakai pakai singkatan tuh dulu pas SMS. Gara-gara kenapa? Gara-gara dihitungnya per karakter. Misalkan per karakternya Rp1 gitu. Nah, itu kurang lebih kayak gitu. Nah, dulu nih buat teman-teman kita harus nostalgia lagi. Jadi karakter tau sih. Nah, karakter tuh gini teman-teman. Nah, ini ya. Semua pada tombol ini karakter teman-teman. Termasuk ini ya, termasuk angka-angka ini ya. Ini saya nggak bisa klik karena saya pakai keyboard laptop, bukan pakai keyboard eksternal. Nah, ini tuh semua karakter teman-teman. Spasi juga karakter. Ya, tapi backspace, caps lock, enter itu bukan karakter. Jadi dia nggak dihitung karakter ya. Enter nggak dihitung karakter, shift nggak dihitung karakter, backspace juga. Cuman ini semua nih, yang putih ini sama yang angka-angka ini ya. Angka, simbol-simbol tambah, bagi, kurang, bagi, kali gitu ya. Itu adalah karakter. Nah, jadinya contohnya gini. Contoh, ini kalau orang kayak saya dari Bogor gitu ya, kalau misalkan sering lihat truk-truk atau misalkan mobil box gitu ya, entah dari Bogor atau dari Serang ke Bandung atau dari Bogor ke Jakarta, biasanya truk-truk tuh punya kode resi, teman-teman. Ya, nah kode resi ini hal yang lumrah dalam logistik gitu ya. Entah resi gudang, entah resi pengiriman, entah resi dari kode truknya. Misalkan di kode truknya itu ada tulisan gini, 411 BGR 10P. Ya, yang tahu orang gudangnya, entah 10P artinya apa, BGR misalkan asal dari gudangnya gitu ya. Pas satu-satu entah entah nomor kendaraannya, entah gimana. Nah, ada tuh di chat piloknya, di mobil boxnya 411 BGR 10P. Nah,
Kalau kayak gini, misalkan saya pengen ngambil 411, saya pengen ngambil BGR, saya pengen ngambil 10P. Gampangnya saya pengen mengkelompokkan tiap-tiap dari unit mobil boxnya atau dari mobil truknya. Nah, saya pengen ngambil 411 nih di kode resinya, di kode resi truknya. Kira-kira saya pakai pakai rumus apa, teman-teman? Kira-kira apa? Betul, pakai left. Nah, sama dengan left. Oke, di sini ada teks, ada num charge. Teks itu apa kira-kira? Teks itu kira-kira apa, teman-teman? Teks itu ya teksnya ini ya. Yang E5 tuh teksnya. Oke, tulisannya. Nah, num charge itu gini. Num itu number. Charge itu characters. Gitu ya. Numbers, karakter. Ya, jumlah karakternya. Oke, karena konteksnya, karena konteksnya kita left, makanya num charge ini berapa karakter yang diambil dari kiri. Oke, kira-kira berapa karakter yang diambil dari kiri, teman-teman? Untuk 411 ini, berapa karakter yang diambil dari kiri? Oke, aman sampai sini? Ada yang mau tanyakan dulu? Aman ya? Jadi diambilnya adalah 3 ya. Nah, 10P pakai rumus apa nih? Right, betul. Sama dengan right. Teksnya ini, num charge-nya berapa? Kira-kira teman-teman. Yap, num charge-nya adalah 3. Oke, sekarang yang BGR. BGR ini kira-kira pakai apa? Betul, kita sama dengan mid. Teksnya ini, start num-nya dan num charge-nya gini, teman-teman. Ya, jadi misalkan gini. eh 411 BGR 10P. Ya, teman-teman. Nah, saya mau ngambil Bogor. Teman-teman, saya pengen ngambil Bogor. Nah, saya mau ambil Bogor ya. Nah, ini kan targetnya. Terus saya pengen lihat di start num-nya. Start num itu dihitungnya gini, teman-teman. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi karakter kelima dari kiri sebagai titik start. Berarti start num-nya 5. Num charge-nya berapa, teman-teman? Num charge-nya gimana, teman-teman? Num charge-nya gimana, teman-teman? Num charge itu adalah banyaknya karakter. Banyak karakter. Jadi kalau start num titik start, ya titik start kalau banyaknya karakter berapa? 1, 2, 3. Jadi titik koma 5, titik koma 3. Kira-kira masih bingung nggak titik koma 3, titik koma 5 nya dari mana?
Oke, aman gak kira-kira? Oke, gimana teman-teman? Pas ya. Baris baris kolom itu yang mana Kak? Baris kolom. Ini nggak ada baris kolom sih. Kak Hairunisa. Dia startnya 5, jadi dia dari kiri. Satu, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau misalkan 3 itu numcas. Numcas itu banyaknya karakter yang diambil. Oke, aman? Oke ya, pas ya. Oke, kalau pas kita kenalan dulu dengan VLOOKUP HLOOKUP. Tapi saya mau kenalan cuman di bagian depannya dulu aja. Oke, ini VLOOKUP, ini HLOOKUP. VLOOKUP ngambil data secara vertikal. Jadi rujukan vertikal horizontal dilihat dari tabel referensinya, teman-teman. Dilihat dari tabel referensinya. Dilihat dari tabel referensinya, teman-teman. Ini ya, dilihat dari tabel referensinya. Gitu ya. Nah, dilihat dari tabel referensinya. Gini, kalau tabel referensinya ini vertikal, dia pakai VLOOKUP. Kalau tabel referensinya ini horizontal, dia pakai HLOOKUP. Kalau nggak ada tabel referensinya, pakai index dan match. Oke, sampai sini bisa bedain VLOOKUP dengan HLOOKUP-nya. Sambil mungkin dari Nanda boleh absen sambil kita ada yang mau terawih. Langsung ke contoh aja Kak, biar nggak langsung bingung. Oke, masih belum Kak Sherina. Contohnya buat buat besok. Saya nggak bisa jelasin kalau misalkan di hari ini karena sisa 16 menit gitu dan teman-teman ada juga yang mau terawih dan sebagainya kan. Jadi ini tuh tab referensi, tab referensi. Ini vertikal. Vertikal tuh tahu nggak bedanya vertikal dan horizontal? Kira-kira ada yang bisa kasih clue? Horizontal panjang ke samping. Betul, horizontal. Nah, betul. Oke, sampai sini aman. Bedain vertikal dan horizontal. Jadi tab referensi. Tab referensi itu gini, teman-teman. Lihat kodenya.
lihat kodenya. Kode referensi itu digunakan untuk mengisi ini. Ya, referensi itu digunakan untuk mengisi ini sesuai dengan kode. Contoh, kalau saya punya punya kode kayak gini, kira-kira saya mau tanya ke teman-teman. Ya, lihat berdasarkan kode dan referensinya ya. Kira-kira barangnya apa? Barangnya apa? Harganya berapa? Stoknya berapa? Kira-kira gimana teman-teman? TV harga. Oke, betul, betul. Kenapa? Kenapa Kak Stefanus bisa ini? Kenapa Kak Dewi bisa ngisi kalau ini tuh TV? Dari mana? Dari tab referensi ini. Ya, tab referensinya tiga dari kiri tuh nakir nama barang, yang tengahnya itu wakin harga, yang paling kanan tuh stok. Oke, aman. Udah kiranya kiranya ngeh tentang tab referensi ini buat Kak Sherina terutama Kak Sherina terus Kak siapa tadi yang minta dicontohkan. Aman ya? Jadi itu tab referensinya. Yang penting teman-teman udah bisa bedain VLOOKUP dan HLOOKUP-nya dulu. Nanti contohnya kita taruh di besok hari. Oke. Karena udah 19.46 teman-teman ya. Nanti buat pergantian jadwal tuh baru di minggu-minggu depan. Sorry ya tadi buat teman-teman ya miskom dari kami ke kelas manajemennya ke Nandanya. Nah, dari Nanda boleh mungkin absensinya. Jadi sesi 2 maksudnya minggu depan ya Bang? Enggak, sesi 2 besok. Kok sesi 2? Sesi 2 tetap minggu ini. Gitu. Cuman bedanya adalah em, tergantung, tergantung. Di sini kan ada yang digabung ya. Kak Adam ikutnya apa? Kalau ikut beginners doang ya cuman beginners gitu loh. Nah, ini absensi sekali aja Kak. Nggak ada awal, nggak ada absen kok. Buat yang beginners cuman hari ini doang, cuman hari Kamis doang gitu. Kalau misalkan intermediate, dicek lagi ya, boleh nggak dari Nanda nanti visit jadwalnya di deskripsi grup deh. Kira-kira itu kan udah harus ada di grup ya. Terus itu kan baru ada recording. Jadi maksudku dengan lengkap selengkap mungkin aksesibel gitu. Boleh nggak dikirim di deskripsi grup nanti biar teman-teman bisa lihat jadwal-jadwalnya gitu. Nah, nantinya perubahan jadwal itu baru minggu depan, teman-teman gitu. Nah, besok kita ketemu lagi. Ketemu lagi buat yang ikut Office sama ikut data analis gitu ya. Office, data analis ya atau Excel lengkap itu kita ikut lagi nanti di jam 8 kita bahas VLOOKUP lookup. Buat yang beginners ya berarti VLOOKUP-nya dibelajarin dari modul gitu. Karena teman-teman haknya beda dengan yang ikut Office dengan yang ikut data analis gitu. Mereka lebih intensif ngikutnya gitu. Kan nanti nggak ada bedanya antara yang 50.000 dengan yang ikut paket gitu misalkan. Itu kan benefitnya jauh yang paket gitu. Jadi yang beginners cuma hari Kamis doang ya gitu. Jadi nanti kalau misalkan mau itu teman-teman paling lihat di modulnya gitu yang VLOOKUP lookup. Di modulnya ada kok sama di videonya. Aku udah harus jadi dosen. Betul. Oke, saya akhirin dulu ya pertemuan hari ini, teman-teman. Baik, saya akhirin dulu pertemuan hari ini. Ada yang mau tanyakan dulu? Oke, kalau belum ada yang mau ditanyain, saya akhirin dulu pertemuan hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat teman-teman hari ini. Terima kasih.